Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji korelasi eksperimen rank. Nah, oke. Korelasi rank eksperimen itu digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan itu berbentuk ordinal. Jadi data ordinal ini merupakan salah satu jenis data yang menunjukkan skala di dalam penelitian atau berbentuk peringkat seperti itu. Ya, kita akan coba langsung ke contoh, teman-teman ya. Contoh, nah di sini ada 10 orang responden yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tentang motivasi dan prestasi dalam sebuah kantor. Jumlah responden yang diminta mengisi daftar pertanyaan itu 10 karyawan. Masing-masing diberi nomor 1 sampai dengan 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nilai yang diberikan oleh ke-10 responden tentang motivasi dan prestasi itu diberikan pada contoh berikut. Nanti di bawah ada tabel nilainya. Nah, yang akan diketahui adalah apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Oke, nah berdasarkan hal tersebut, maka judul penelitiannya adalah hubungan antara motivasi dengan prestasi. Variabel penelitiannya adalah nilai jawaban dari 10 responden tentang motivasi XI dan prestasi YI. Rumusan masalah, apakah ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi? Nah, hipotesisnya H0 tidak ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. HA-nya ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Nah, untuk kriteria pengujiannya, hipotesisnya, untuk pengujian hipotesisnya, H0 ditolak bila harga row hitung lebih besar dari row tabel. Nah, H0 diterima bila harga P hitung lebih kecil dari row tabelnya. Nah, itu untuk pengujian hipotesisnya. Oke, kita lanjut tadi ke tabelnya. Ini tabel respon yang terkumpul ya, seperti ini. Nilai motivasi dan prestasinya ada 10 responden. Nah, di sini responden 1 nilainya 9 untuk motivasi sampai dengan ke bawah. Sampingnya juga sama untuk nilai prestasi atau YI. Responden 1 nilainya 8 sampai dengan 6. Sampai dengan ke bawah ya. Nah, perhitungannya untuk pengujian hipotesis, kita kan tadi tujuannya untuk mengujikan hipotesis H0 dan HA-nya diterima atau ditolaknya. Data tersebut diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu motivasi X1 dan Y1. Karena sumber datanya berbeda dan bentuk ordinal, maka untuk menganalisisnya digunakan korelasi rank yang rumusnya adalah sebagai berikut. Ini 1 RO atau juga bisa ditulis dengan RS rank eksperimen. 1 dikurang 6 kali sigma DI kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Untuk rho ini adalah koefisien korelasi eksperimen rank. DI ini adalah beda antara dua pengamatan berpasangan. N ini adalah total pengamatannya. Nah, korelasi eksperimen rank bekerja dengan data ordinal. Karena jawaban responden merupakan data ordinal, maka data tersebut diubah terlebih dahulu dari data ordinal dalam bentuk ranking yang caranya dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini. Kalau ini caranya, nanti jika ada nilainya yang sama, kita peringkatnya nanti dirata-ratakan. Ya, kita langsung dijelaskan di tabel saja. Nah, ini ya. Ini responden 1 sampai 10, ini nilai motivasinya, ini nilai prestasinya. Kita akan buat XI1 dulu. Itu peringkat untuk motivasi. Di sini untuk peringkat satunya adalah yang memiliki nilai 9, yang keduanya yang memiliki nilai 8, berarti diurutkan setelah 8, sebelum 8 berarti 7. 7-nya ada 2. Untuk 7 berarti ini 7-2 ini adalah peringkat 3 dan 4. Tadi aturannya ketika nilainya sama, maka peringkatnya kita rata-ratakan. 7 ini kan harusnya peringkat 3 dan 4. Karena nilainya sama, maka peringkatnya kita rata-ratakan. 3 tambah 4 dibagi 2, berarti 3,5. Seperti itu. Kemudian peringkat 5 itu untuk nilai 6-nya ada 2. Berarti nilai 6 ini adalah untuk peringkat 5 dan 6. Kita bagi 2 lagi. 5 tambah 6 bagi 2 itu 5,5. Setelah 5, 6 berarti peringkat 7.
peringkat 7 untuk nilai 5, peringkat 8 untuk nilai 4, peringkat 9 untuk nilai 3, peringkat 10 untuk nilai 2. Selesai untuk peringkat dari motivasi. Selanjutnya adalah peringkat untuk yang prestasi. Satunya yang menilai 9, yang keduanya itu yang keduanya nilainya sama, ini ada 8 ya, 1, 2, 3, 8-nya ada 3. Berarti itu untuk peringkat 2, 3, 4. Berarti kita rata-ratakan 2 tambah 3 tambah 4, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti nilai 8 ini peringkatnya 3. 1, 2, 3 ya. 2, 3, 4 berarti khususnya 5. 5 untuk nilai 7, 6. Peringkat 6 ini ada 6-nya ada 2, berarti peringkat 6 dan 7 kita rata-ratakan berarti 6,5. Terus 8 untuk nilai 5, 9 untuk nilai 4, dan 10 untuk nilai 2. Setelah selesai memberikan peringkat nih Y1 dan X1, kita cari DI-nya, yaitu selisihnya ya. Berarti 1 atau kita kurang XI kurang YI. Ya, 1 kurang 3 berarti negatif 2. 5 kurang 5, 5,5 kurang 5 berarti 0,5, berarti bedanya ya. Bedanya berarti kita kurang saja XI dengan YI. 7 dikurang 6,5, 0,5 sampai dengan ke bawah. 5,5 dikurang 6,5 berarti negatif 1. Nah, ini setelah selesai DI ini kita kuadratkan. Negatif 2 atau DI kuadrat, negatif 2 kuadrat berarti 4, 0,5 kuadrat 0,25. Dan seterusnya, negatif 1 kuadrat 1, seterusnya kita jumlahkan. Ini 0,25-nya ada 4, berarti 1 tambah 4, 5, 6, 7. Berarti jumlahnya 7 untuk DI 1 kuadrat. Nah, selanjutnya, 7 ya. Selanjutnya, masukkan rumusnya. Rho atau RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Itu diperoleh 1 dikurang 6 kali 7 dibagi 10 dikali 10 pangkat 2 dikurang 1. Itu kita hitung 0,042. Nah, 1 dikurang 0,042 itu 0,958. Berarti roh hitungnya 0,958. Ya. Paham ya teman-teman untuk perhitungan ini, nanti tinggal masukkan saja kalau datanya sudah lengkap, sudah dijumlahkan DI kuadratnya 7, kita masukkan angkanya, N-nya ini ada 10 ya. Itu diperoleh nilai roh hitungnya 0,958. Nah, sebagai interpretasi angka ini perlu dibandingkan dengan nilai roh ya dalam tabel 3 ya. Kita lihat di tabel roh-nya. Dari tabel itu terlihat bahwa untuk N10 dengan derajat kesan 5% itu nilainya 0,648, sedangkan untuk 1% itu 0,794. Kita bandingkan, ternyata untuk derajat kesalahan 5%, 0,958 lebih besar, dan juga sama lebih besar juga. Artinya hal ini berarti menolak HO dan menerima HA ya. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan yang nyata signifikan antara motivasi XI dengan prestasi ya YI. Dalam hal ini hipotesis nolnya H0-nya adalah tidak ada hubungan antara variabel motivasi XI dengan prestasi YI, sedangkan hipotesis alternatifnya H adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi dan prestasi. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Atau dengan kata lain bahwa variabel motivasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi. Nah, itu untuk kesimpulannya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk koefisien korelasi peringkat eksperimen ini kita bisa menggunakan 3 langkah. Ya, ini saya ada contoh lagi, satu lagi. Yang pertama adalah tadi menyusun peringkat data, yaitu menyusun data menjadi urutan dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah data terurutan diberikan peringkat. Untuk data yang mempunyai nilai yang sama diberikan nilai peringkat rata-rata. Langkah kedua, mencari selisih peringkat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selisih biasanya dilambangkan dengan DI.
Ya. Terus selanjutnya adalah lakukan penghitungan dengan menggunakan rumus korelasi Superman dengan rumus tadi rho atau RS 1 dikurang 6 sigma DI kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Untuk rho ini adalah atau RS ini adalah koefisien rank Superman rank. Terus DI-nya adalah beda antara dua pengamatan berpasangan, N-nya adalah total pengamatan. Oke. Ini ada satu contoh lagi. Ini hanya untuk mengetahui hubungan laba dengan harga saham. Ketika nanti sudah ketemu hasilnya, nanti ukuran korelasinya itu bagaimana? Apakah sangat rendah, sedang, dan kuat? Menurut Sugiono 2007, kalau menurut tingkat kekuatan hubungan menurut kriteria Guilford, itu kalau kurang dari 0,2 hubungan sangat lemah, kalau 0,2 sampai dengan kurang dari 0,4 itu hubungannya lemah. Untuk 0,4 sampai dengan kurang dari 0,7 itu hubungan cukup erat, dan seterusnya sampai dengan hubungan sempurna. Kita coba dengan 3 langkah ya. Kita lihat contohnya. Contoh lagi, ini kita untuk mengetahui hubungan laba dengan harga saham. Nih, oke. Berikutnya adalah data tentang laba dan harga saham dari 8 bank tahun 2003. Banknya ini Ekonomi Raharja, labanya 3,58, harga sahamnya 1025, Mayapada, BCA, Mega, Bumi Putra, BII, Kapital Indonesia, dan seterusnya. Ini sudah ada di tabel ya teman-teman, nanti bisa dicek. Oke, kita lakukan langkah pertama. Langkah pertama adalah menyusun peringkat data. Kita peringkatkan dari yang terkecil juga boleh ya, dari yang terkecil peringkatnya dari 1 sampai 8. Ini kebetulan datanya tidak ada yang sama, berarti lebih memudahkan kita dalam perhitungan. Harga saham juga sama, disusun. Nah, setelah disusun, kita balik ke tabel awal tapi dengan peringkat yang sudah diurutkan. Nah, ini Mandiri peringkatnya 8, peringkat labanya, peringkat sahamnya 5. Nah, kita sudah mengurutkan berdasarkan bank dan peringkat laba dan sahamnya. Sama, kita lihat bedanya, 8 kurang 5 berarti 3. Ini 3, 6 kurang 6, 0 sampai dengan ke bawah. Ya, setelah sudah diketahui, kita buat kuadratnya. DI kuadrat berarti 3 kuadrat 9, 0 kuadrat 0, negatif 1 kuadrat 1, sampai dengan ke bawah dihasilkan 18. Langkah ketiga, nah, lakukan perhitungan koefisien korelasi Superman ya, dengan rumus ini, boleh RS, boleh rho juga sama ya. Dihasilkan perhitungannya adalah 0,786. Ya, teman-teman paham tadi 18 dari mana? 6 ke 18, 18 dari ini jumlah 8 karena ada 8 bank datanya N-nya ya, dihasilkan 0,786. Nah, nilai koefisien korelasi Superman 0,78 ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara harga saham dengan harga perbankan sebesar 78,6% kalau dibuat presentasi. Hubungan antara harga saham dengan laba termasuk kuat. Kinerja saham akan berhubungan dengan kinerja laba perbankan. Nah, ini untuk sangat kuat kita cek 0,78 ini menurut Sugiono berarti kuat, betul sini. Ini juga hubungan sangat erat. Berarti sesuai ya. Berarti kesimpulannya tadi bahwa hubungan antara harga saham dengan laba termasuk kuat, kinerja saham akan berhubungan dengan kinerja laba perbankan. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan tentang uji koefisien korelasi Superman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jika ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dikoreksi oleh teman-teman atau boleh sama Bu Tita juga, supaya nanti untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.